Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 Januari 2024. Udah deket ya, menjelang 1 Februari akan ada keputusan terkait dengan suku bunga Amerika Serikat. Jadi so far sih kita masih yakin kalau Fed masih akan mempertahankan suku bunganya di 5,5 persen, teman-teman. Yang berarti suku bunga saat ini masih cenderung dalam posisi yang tinggi, tapi sudah berhasil stabil dan tidak ada kenaikan dalam beberapa kali keputusan suku bunga terakhir. Jadi ini bisa dibilang momentum di mana kita lagi menunggu inflasi turun, dan kedepannya momentumnya adalah Fed mulai untuk cut rate, teman-teman. Sementara itu dari berita di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa berita penting. Salah satunya adalah data inflasi dari PCE Amerika Serikat. Kemudian juga akan ada data soal spending home sales untuk Amerika Serikat. Data PCE akan sangat-sangat dinanti, di mana data ini akan rilis di jam 8.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, teman-teman. Jadi siap-siap dengan volatilitas yang mungkin berpeluang terjadi pada market. Sementara di perdagangan Sementara di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data yang juga cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu core durables good. Overall ada sedikit peningkatan, teman-teman. Kemudian jobless claim ini juga mengalami tren penguatan ya. Lalu dari data GDP Amerika Serikat, so far bisa dibilang mengalami tren penurunan, tapi masih terbilang cukup kuat untuk posisi sekarang. Berarti memang ekonomi Amerika Serikat saat ini masih dalam posisi yang kuat, teman-teman. Itu new home sales juga menunjukkan tren yang rata-rata masih cenderung baik. Dari GDP-nya kuartal to kuartal itu dari 4,9% turun menjadi 3,3%, tapi masih di atas ekspektasi yang hanya 2% saja. Ya, itu dari data ekonomi di perdagangan hari ini. Kita akan lihat dari beberapa news yang ada pada market di perdagangan kemarin. Yang pertama, GDP. Grayscale Bitcoin atau ETF-nya Grayscale itu terus mengalami aksi jual, teman-teman. Saat 9 hari terakhir outflow-nya itu sudah terjadi ya, dan tercatat dari GBTC itu sudah mengalami outflow sebanyak 429 juta ya, 429 juta US dollar itu outflow atau keluar, teman-teman, dana yang keluar dari Grayscale Bitcoin. Jadi bisa dibilang dana itu masuk ke beberapa perusahaan hedge fund lain seperti ARK Invest 24 juta US dollar, Bitwise masuk 20 juta US dollar, kemudian Franklin masuk 1,2 juta. Jadi meskipun dari Grayscale itu sudah ada outflow yang besar, namun beberapa hedge fund ini juga kebagian ada inflow, teman-teman. Tapi kalau teman-teman perhatikan, inflow-nya itu nggak sebanding ya. Dari Grayscale-nya keluar 400-an dolar, teman-teman, 400 juta dolar. Sementara yang masuk di ARK Invest cuma 24 juta dolar saja. Itu kan berarti ya nggak sampai 0,5%, teman-teman. Jadi bisa dibilang outflow-nya itu sangat-sangat besar terjadi pada Bitcoin, dan ini memang aksi jual yang terus terjadi pada banyak investor. Kepanikan masih sedang terjadi untuk posisi sekarang, teman-teman. Itu dari data Grayscale. Kemudian ini data-data penunjangnya, di mana dalam 1 jam terakhir ini postingan baru ya, teman-teman. Itu dari Grayscale sendiri sudah mendepositkan sekitar 9.434 Bitcoin ke Coinbase Prime, yang berarti mereka lagi dalam posisi penjualan, teman-teman. Dan Grayscale saat ini masih hold sekitar 510.000 Bitcoin. Jadi bisa dibilang masih terbilang banyak, tapi aksi selling pressure yang terjadi pada Bitcoin tentunya akan memberikan impact ya terhadap harganya juga. Berita terbaru datang dari Polygon. Polygon dikabarkan menargetkan akan meluncing yang namanya AGG Layer yang berfokus pada interoperability di Februari nanti, teman-teman. Jadi ini berita bagus dari Polygon Matic ya. Dia melihat sebagai new solution aggregation layer atau AGG layer
yang akan memperkuat lagi yang namanya protokol Zero Knowledge Proof yang mereka punya. Dan planningnya akan di-launching di bulan Februari. Semoga sih ini bisa menjadi salah satu narasi positif untuk Matic Polygon, teman-teman. Dikabarkan AGG Layer juga akan menjadi critical komponen yang sangat-sangat penting untuk upgrade selanjutnya, yaitu Polygon 2.0 yang masih dalam tahap pengembangan, teman-teman. Dan ini masih bakalan bisa menjadi salah satu potensi ya untuk Polygon. Kemudian ada kasus dari Crypto Nexo yang memang sebelumnya kan dikabarkan itu bermasalah. Bahkan dia keluar dari market Amerika Serikat karena terbilang kena masalah, teman-teman. Dan saat ini Crypto Nexo itu sedang mencari, teman-teman, pertanggungjawaban sebanyak 3 billion ya kepada Bulgaria karena dikabarkan mereka mengalami kerugian pencemaran nama baik gitu, dan kasusnya sekarang sedang ditangani oleh World Bank. Jadi pemberi pinjaman mata uang Crypto Nexo meminta ganti rugi sebanyak 3 miliar kepada Bulgaria atas pembatalan investigasi kriminal yang dituduhkan oleh perusahaan tersebut menggagalkan rencananya untuk pencatatan saham di pasar Amerika Serikat. Kesepakatan sponsorship sepak bola dan juga menuntut pengajuan hukum. Dilihat oleh Reuters, Nexo AGG unit Nexo Capital berbasis di Kepulauan Cayman di Swiss menuduh penyelidikan tersebut menodai reputasinya dan menghancurkan nilai pemegang saham. Jadi menuntut ganti rugi ya si Nexo kepada pemerintah Bulgaria. Lalu dari berita yang lain, ini diambil dari Chain Analyst. Teman-teman, dana yang dicuri dari platform kripto di tahun 2022 turun 54,3% menjadi 1,7 miliar US dollar. Dan ini sebagian besar disebabkan karena penurunan peretasan DeFi. Oh, berarti platform DeFi di tahun 2023 itu mengalami lebih sedikit serangan daripada di tahun 2022. Ya, total berkurang separuh lah, teman-teman. Ini menunjukkan ada dua hal. Entah itu keamanan dari platform yang semakin baik, atau yang kedua memang jumlah peretasnya yang semakin turun. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian berita terbaru, pemerintah Amerika Serikat yang terintegrasi sama Silk Road Agent bakalan melikuidasi sekitar 130 juta US dollar berupa Bitcoin. Jadi totalnya akan ada sekitar 2.900 Bitcoin yang bakalan dijual, teman-teman, oleh pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah kabar jual, jadi hati-hati, teman-teman. Sentimen ini bisa jadi manfaatkan untuk bikin market sedikit bergejolak. Kemudian teman-teman, kemarin itu rame banget ya tentang Outlayer. Outlayer ini baru listing di Binance dan mencapai kenaikan sekitar 4.600%. Jackpot nih bagi teman-teman yang mungkin sudah ada ngikutin liquidity staking. Ya, staking Binance, teman-teman berpeluang untuk dapat ALT. Itu congrats buat teman-teman, atau mungkin yang sempat beli memang di harga yang murah atau dapat airdropnya. Jadi congrats yang udah jackpot kemarin, banyak banget yang posting di Twitter ya. Mereka udah dapat cuan banyak dari listingnya Outlayer ini dengan potensi cuan yang sangat-sangat besar. Oke, teman-teman, kita lihat dari pergerakan market hari ini seperti apa. Overall di perdagangan kemarin kita sudah sempat bahas, teman-teman. Bitcoin closing dengan posisi satu candle hijau yang spinning top, yang berbentuk spinning top. Ini mengindikasikan memang tren bullish jangka pendek masih berpeluang terjadi pada Bitcoin, dan kita expect adanya kenaikan dulu sedikit, teman-teman, untuk Bitcoin ya. Semoga bisa dikasih rally sedikit ke kisaran 41.000 atau 40.000 something lah, teman-teman. Jadi ya mungkin sedikit kenaikan kita expect terjadi, karena kalau kita lihat dari tekanan jual pada Bitcoin ternyata masih cukup besar, teman-teman. Jadi ibaratnya untuk sekarang kita masih bakalan sangat-sangat menantikan rilis data PCE inflation nanti malam, teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi data yang sangat-sangat penting dan berpengaruh terhadap pergerakan dari market ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin menunggu, teman-teman, kemana arah Bitcoin, untuk saat ini sih belum bisa dipastikan secara pasti. Sementara itu kalau kita perhatikan juga dari DXY
ini masih dalam posisi penguatan teman-teman karena beberapa rilis data kemarin itu masih cukup bagus ya untuk market, dan kemungkinan kalau data inflasinya masih cenderung berpeluang pada DXY, ya bisa aja DXY-nya kembali mengalami tren kenaikan gitu. Jadi kalau DXY-nya naik, maka akan ada beberapa aset yang mungkin kena pressure. Bitcoin salah satunya yang berpotensi, teman-teman. Tapi kemarin ada anomali yang cukup unik juga, di mana ketika DXY naik, gold juga naik, S&P 500 pun juga masih dalam tren yang naik, teman-teman. Ini sesuatu yang unik kalau saya lihat ya. Sementara Bitcoin kemarin jelas mengalami tren pressure, tekanan jual, teman-teman. Itu dari posisi market di time frame daily. Pada intinya di perdagangan kemarin closingnya ambigu, teman-teman, belum begitu clear. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan Bitcoin kemarin berusaha untuk nembus area 40.600. Pengen ke 41 tapi kemarin kena reject. Ada tekanan jual yang lumayan signifikan. Dari volume perdagangan Bitcoin cenderung masih kecil dengan posisi smart money yang juga cenderung sedikit pada market. MACD lagi trying untuk membuat fase retrace atau kenaikan jangka pendek, teman-teman. Tapi apakah bisa terrealisasi atau bagaimana, kita masih menunggu gimana ke depannya, teman-teman, untuk pergerakan dari market. Overall sih kita masih punya level resistance yang penting di kisaran 40.500 dengan area support kuat yaitu ada di kisaran 38.500 saat ini, teman-teman. Jadi Bitcoin masih akan berpeluang untuk struggle untuk posisi sekarang ya. Jadi ya sabar-sabar aja buat teman-teman. Kemudian kalau kita perhatikan dari BTC dominance di perdagangan kemarin juga masih cenderung strong, ada sedikit penurunan teman-teman. Jadi ini masih juga menjadi sesuatu yang ambigu buat market. Belum ada kejelasan yang pasti kemana arah pergerakan dari Bitcoin, karena dari beberapa indikator menunjukkan sepertinya para whales masih cenderung wait and see untuk saat ini. Jadi paling gitu aja kalau menurut saya, ya masih menunggu data untuk PCE nanti malam. Apakah itu akan memberikan impact yang positif atau negatif pada Bitcoin? Semoga aja positif meskipun itu jangka pendek ya. Kalau kita lihat secara teknikal sih overall Bitcoin masih bergerak turun ya dalam sebuah apa namanya teman-teman, descending channel. Jadi masih turun overall. Kita masih belum mendapatkan pijakan yang terlalu kuat sebenarnya. Cuman level 38.500 ini bisa dibilang memang level support yang ya lumayan lah, teman-teman, tapi belum terlalu kuat ya. Karena level support kuatnya itu baru ada di kisaran 35.000, 33.000 something. Jadi untuk sekarang saya melihat ada potensi kenaikan bila mana dari Bitcoin sendiri mampu menembus level 44.500, maka target berikutnya adalah di kisaran 42.000 sampai 41.800-an something. Itu ada target terdekatnya. Let's say kalau Bitcoin mampu menembus level 44.500. Tapi kalau dia kena reject lagi di level tersebut, mungkin karena rilis data PCE yang jelek, ya Bitcoin bisa jadi peluangnya turun kembali ke kisaran 38.500. Jadi gitu aja paling buat update kali ini buat Bitcoin. Overall market memang masih pada wait and see, teman-teman. Jadi sabar-sabar dulu aja. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru di market crypto ya. Di sini kita juga ada komunitas diskusinya. Kalau teman-teman mau join, linknya ada di kolom deskripsi di video ini. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.